Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, sebuah suara dingin terdengar, membawa niat membunuh yang tak tersamar. Bergema di kota Danhuo yang ramai, segera menarik banyak perhatian. Akan tetapi, baik Chu Kuangseng maupun penguasa lembah obat tidak begitu terkenal di kota Danhuo, jadi tidak seorang pun mengenali mereka. Melihat postur kedua orang ini, mereka tidak berencana untuk memulai perkelahian di kota Danhuo kan? Kata seseorang pelan. Jika memang begitu, maka akan ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Istana Danhuo telah dengan jelas menetapkan aturan bahwa siapapun yang berani bertarung di kota Danhuo akan dihukum berat. Suara-suara diskusi menyebar, membuat wajah Master Lembah Obat bergetar. Dia menatap Chu Kuangseng dengan penuh kebencian, lalu mencibir. Bocah, jangan bicara sombong. Dalam beberapa hari, kamu akan tahu bahwa menyinggung lembah Yolingku tidak akan membawa hasil yang baik. Wajah Chu Kuangseng tetap tenang, tetapi dingin di matanya menjadi lebih intens. Kompetisi itu seharusnya merupakan kompetisi kemampuan, tetapi Yoming tidak memiliki keterampilan yang baik, sehingga dia kalah. Tapi sebaliknya semuanya kebencian ditimpakan kepadanya, yang sudah membuatnya sangat muak. Chu Kuangseng, kita tidak bisa melakukannya di sini. Liu Fei diam-diam menarik lengan bajunya dan berkata dengan suara rendah. Meskipun dia juga marah dengan apa yang dilakukan lembah Yaoling, namun ini adalah kota Danhuo. Jika mereka berdua bertarung, mereka berdua akan dihukum berat oleh istana Danhuo. Bagaimanapun, Istana Danhuo mengadakan konferensi alkimia ini untuk menunjukkan seni alkimia kepada dunia, dan mereka tidak ingin melihat kekacauan dalam situasi ini. Mendengar ini, Chu Kuangseng perlahan mengendurkan tangannya yang terkepal. Kali ini, dia berpartisipasi dalam kompetisi alkimia untuk menara roh. Jika dia membuat Istana Danhuo marah di sini, dia akan kehilangan kesempatan untuk tampil. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus menelan kebencian ini untuk saat ini. Kamu dari lembah Yoling ingin bermain, aku akan menemanimu sampai akhir. Dia menatap langsung ke arah Master Lembah Yao dan menyeringai. Aku harap kau masih bisa merasa bangga saat itu. Penguasa lembah obat juga menyadari konsekuensi dari tindakannya di sini. Jadi dia melambaikan lengan bajunya, lalu berbalik pergi bersama Yoming. Chu Kuangseng menatap ke arah di mana Master lembah obat pergi, menjentikan kelima jarinya dengan ringan. Dengan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Orang tua ini sungguh tidak masuk akal. Dia pasti sudah lelah hidup. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, dia menekan niat membunuh di hatinya, lalu berjalan pergi. Selama setengah hari berikutnya, Chu Kuangseng berkeliling kota Danhuo dan menanyakan beberapa berita tentang istana Danhuo dan kompetisi alkimia ini. Ketika malam tiba, dia kembali ke kediamannya bersama Vier dengan informasi yang telah dipelajari. Chu Kuangseng berdiri di dekat jendela dengan tangan di belakang punggungnya, menatap kota Danhuo dengan tatapan serius di matanya. Dari informasi yang didapatnya, dia tahu bahwa di antara para alkemis yang berpartisipasi dalam konferensi alkimia ini, ada lebih satu yang dapat memurnikan pil yang dapat memicu 8 bencana guntur. Tapi yang paling monster adalah si jenius dari istana Danhuo, ucapnya dalam hati. Menurut rumor, beberapa tahun yang lalu, jenius dari istana Danhuo ini berhasil memurnikan pil yang memicu 8 bencana guntur yang menggemparkan seluruh benua Danhuo. Setelah bertahun-tahun, keterampilan alkimia orang ini menjadi semakin mahir. Chu Kuangseng menghela nafas lega. Dia merasakan tekanan berat dari jenius istana Danhuo ini.
Itu perasaan yang hanya ada dapatkan ketika menghadapi lawan yang kuat. Tidak hanya itu, ada ratusan benua yang berpartisipasi dalam konferensi alkimia ini. Di antaranya ada banyak sekali jenius alkimia yang tidak ia ketahui. Saat kompetisi alkimia mencapai momen paling sengitnya, para alkemis dari seluruh dunia pasti akan menunjukkan keterampilan alkimia mereka untuk bersaing memperebutkan kehormatan tertinggi menjadi juara kompetisi alkimia. Kali ini adalah pertarungan nyata antara naga dan harimau di dunia alkimia. Mata Cukuangseng sedikit berfluktuasi. Meskipun ekspresinya penuh dengan kesungguhan, ada sedikit ketajaman. Para jenius sekaligus penjahat itu begitu memukau. Bagaimana mungkin Cukuangseng rela tinggal sendirian? Dengan pemikiran ini, Cukuangseng melambaikan tangannya, memanggil pohon kuno secara langsung dan berjalan masuk. Setelah lebih dari 3 bulan berlatih keras dalam alkimia, kekuatan mentalnya juga meningkat pesat. Jika dia memiliki beberapa kesempatan, dia mungkin dapat menerobos ke alam kecil berikutnya. Di dalam ruang pohon kuno, Cukuangseng duduk bersila dengan mata terpejam. Aura di sekelilingnya berfluktuasi, berirama dengan tarikan dan hembusan nafasnya. Setelah beberapa waktu berlalu, dia perlahan membuka matanya dengan secerah cahaya di dalamnya. Dia melambaikan tangannya dan aliran cahaya melesat keluar dan melayang di depannya. Dilihat dari penampilannya, itu adalah pel yang telah disuling selama kompetisi hari itu. 3 jiwa. Cukuangseng menatap pel di depannya dengan bergumam. Pel 3 jiwa yang dimurnikan mengandung kekuatan spiritual murni yang dapat membantunya meningkatkan kekuatan spiritualnya. Itu tidak cukup, katanya dengan mata berbinar. Tujuannya kali ini adalah untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga setara dengan tingkat ke-8 Rana Zotian. Tetapi hanya pil 3 jiwa saja jelas tidak dapat membantunya melakukan hal ini. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Cukuangseng membalikan telapak tangannya. Cahaya spiritual di telapak tangannya menyala, berubah menjadi manik-manik bundar. Gelombang kekuatan mental yang dahsyat terpancar dari manik itu, mengguncang pikirannya. Pandangannya tertuju pada manik-manik itu, dan ada kilatan keraguan di matanya. Jika dia menggunakan kekuatan mental dalam manik-manik itu untuk menerobos kali ini, itu pasti akan menghabiskan sedikit kekuatan yang tersisa di dalamnya. Dan akan sepenuhnya mustahil baginya untuk menggunakan tongkat penghancur surga 9 segel di masa depan. Sudahlah, Cukuangseng mengepalkan kedua telapak tangannya, dan manik-manik itu langsung meledak, berubah menjadi aliran kekuatan mental yang bergulung-gulung, lalu menyapu, bertahan di sekelilingnya seperti seekor naga raksasa. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan cahaya berkedip di antara alisnya, berubah menjadi pusaran kecil. Kekuatan hisap yang mencenangkan meledak darinya, menyerap energi mental eksternal ke dalam tubuhnya. Kekuatan mental yang melonjak menerobos masuk ke istana surgawi bawahnya, segera menyebabkan gelombang besar di istana surgawi bawah, menyebabkan kepalanya sakit. Ini dia pilnya, teriak Cukuangseng dengan suara rendah. Dan pel 3 jiwa segera berubah menjadi aliran cahaya langsung melesat ke dahinya. Kekuatan mentalnya langsung melonjak, dan suara rendah seperti guntur menyebar dari dantiannya, mengguncang seluruh tubuhnya dan membuat darah mengalir deras. Wajah Cukuangseng tampak serius. Dia buru-buru menggunakan kekuatan pel 3 jiwa untuk memurnikan energi mental yang gelisah. Lambat laut, seiring berjalannya waktu, energi mental yang berfluktuasi di dantiannya pun menjadi tenang. Pada saat yang sama, fluktuasi aura yang terpancar dari tubuhnya juga terus meningkat. Jika dia terus seperti ini, tidak akan lama sebelum kekuatan spiritualnya akan memasuki alam kecil berikutnya. Ketika Cukuangseng memasuki ruang pelatihan, 3 hari berlalu dengan cepat. Kota Danhuo yang sudah ramai menjadi semakin bising, dan suasana yang berapi-api memenuhi setiap sudut kota.
Hari ini, konversi alkimia resmi dibuka di pusat kota Danhuo. Dengan pembukaan resmi konversi alkimia, orang-orang berbondong-bondong ke alun-alun besar ini seperti sungai yang mengalir ke laut. Benar-benar ramai. Di luar alun-alun, Cukuang Seng menatap kerumunan yang tak berujung itu saat berkata dengan takjub. Di antara orang-orang ini banyak alkemis dari seluruh dunia. Dari sini, kita dapat membayangkan betapa mengejutkannya jumlah alkemis yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia ini. Dengan begitu banyak alkemis yang luar biasa, akan sangat sulit untuk masuk ke dalam 100 teratas. Huyan Feng berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Wajah cantik Qiu Huangchang tampak serius. Menghadapi ribuan alkemis ini, siapapun akan merasa kagum. Ayo pergi, sekarang terserah padamu. Penguasa kota kuno itu tersenyum lalu melambaikan tangannya. Mendengar ini, semua orang tersenyum satu sama lain dan langsung masuk. Karena mereka adalah kontestan, mereka tidak harus berdesakan dengan kerumunan penonton dan memiliki tempat duduk sendiri. Di atas panggung batu melingkar di atas alun-alun, Cukuang Sen dan teman-temannya masing-masing mencari tempat duduk, sambil mengarahkan pandangan mereka ke arah kerumunan orang yang ramai dan di bawah. Saya khawatir para pesaing kuat untuk 10 besar konversi alkimia belum muncul. Qiu Huangsang melirik seluruh hadirin dan berkata dengan lembut. Cukuang Seng langsung tersenyum dan matanya tak dapat menahan pandangan ke arah suatu bagian alun-alun, di mana terdapat sebuah istana yang megah. Dia katakan bahwa jenius nomor 1 istana Danhuo akan muncul dari sana. Aku sungguh ingin melihatnya, bisiknya dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara angin tertiup kencang di langit yang jauh, dan tekanan mental yang kuat menyapu menutupi langit di atas alun-alun. Tekanan yang sangat kuat. Mata Cukuang Seng langsung menatap tajam, dan dia mendongak dengan ekspresi terkejut. Beberapa sosok bergegas dari kejauhan dan muncul di alun-alun. Aura yang kuat melonjak keluar, menyebabkan alun-alun yang bising menjadi sunyi dalam sekejap. Banyak mata menatap ke langit dengan ekspresi terkejut dan tidak yakin muncul di mata mereka. Pandangan Cukuang Seng akhirnya jatuh pada salah satu pria itu. Pria ini mengenakan gaun abu-abu hitam dan memiliki wajah yang sangat tua, tetapi ada aura kuat yang terpancar dari tubuhnya. Apakah dia sudah mencapai tingkat kelima? Dia menatap lelaki tua itu dan bergumam dengan wajah berseri-seri. Meskipun kekuatan spiritual orang ini belum benar-benar mencapai tingkat kelima, namun kekuatan spiritualnya telah melampaui alkemis puncak tingkat keempat biasa. Dan setelah menyentuh sedikit misteri tingkat kelima, orang tua dengan tulang kering dari Gunung Wanku. Penguasa kota kuno menatap orang tua itu dan berbicara perlahan. Gunung Wanku? Mendengar ini, Cukuang Seng langsung memasang ekspresi bingung. Penguasa kota kuno lalu melanjutkan. Gunung Wanku adalah kekuatan yang kuat dari benua tingkat tinggi. Ada banyak alkemis di sekte tersebut dan fondasinya sangat kuat. Orang itu seharusnya adalah keturunan Gunung Wanku yang paling menonjol, Kaisar Wanyo. Dia menunjuk seorang pria muda berpakaian kuning saat berbicara. Cukuang Seng menoleh dan tatapan matanya tertuju pada pemuda berpakaian kuning dan ekspresinya langsung berubah. Karena dia merasakan adanya kekuatan penindasan yang kuat dan mengancam darinya. Jika kau ingin bersaing merebutkan posisi 10 besar di konferensi alkimia, orang itu akan menjadi pesaing kuatmu, kata penguasa kota kuno itu sambil tersenyum. Cukuang Seng hanya mengangguk. Orang bernama Wan Youhang ini memang lawan yang kuat. Orang-orang dari Aula Senyan juga ada di sini. Teriak kaget terdengar dari alun-alun. Dan kilatan cahaya terlihat dari kejauhan yang berubah menjadi beberapa sosok yang muncul di alun-alun. Pria kuat lainnya yang telah mencapai tingkat kelima. Mata Cukuang Seng berfokus, dan dia menatap seorang pria tua berpakaian ungu dan hitam. Saat berikutnya,
Matanya beralih dan jatuh pada seorang pemuda di sebelah lelaki tua itu. Dia merasakan aura tidak lebih lemah dari Wanyo. Jelas saja, orang ini juga seorang alkemis yang kuat. Orang-orang dari Gunung Yunyan. Di alun-alun, seruan terus berlanjut. Kekuatan dahsyat bermunculan silih berganti, langsung menimbulkan kegaduhan. Ada beberapa musuh yang kuat. Cukuangseng mengalihkan pandangan dan berkata dengan lembut, "Sejauh ini, dia telah bertemu lebih dari selusin alkemis kuat yang tidak lebih lemah dari Wanyo. Dan ini belum termasuk lawan yang bersembunyi di kegelapan. Jika semuanya ditambahkan, mungkin akan ada puluhan musuh yang kuat. Orang dari istana Danhu akan segera muncul. Seru seseorang saat suasana hening pun langsung memanas. Hati Cukuangseng langsung terguncang dan dia segera mengangkat kepalanya. Angin menderu di langit dan ada tekanan mental yang kuat menyapu seperti air pasang, menyelimuti hati semua orang. Kekuatan spiritual puncak tingkat keempat. Cukuangseng langsung terkejut. Meski kekuatan mental semacam ini tidak sekuat orang yang telah mencapai tingkat kelima, tetapi ketika semua ini muncul pada seorang pria muda, itu sudah cukup untuk membuat orang sangat terkejut. Itu adalah alih tingkat atas yang setara dengan puncak tingkat ke-9 Rana Zotian. Tekanan mental yang kuat menyebar dan seberkas cahaya melesat keluar dari istana, lalu muncul di hadapan semua orang. Pria ini mengenakan gaun putih, memiliki wajah yang sangat tampan, dan memancarkan aura yang sangat bersahabat. Yang paling menarik perhatian di antara semuanya adalah rambutnya panjang seputih salju milik pemuda itu, yang menari bebas mengikuti desiran angin. Di bawah kaki pemuda itu ada sebuah kuali berwarna merah tua. Ada banyak pola misterius yang terukir pada kuali itu. Dan aura yang menakjubkan bagaikan langit dan bumi terpancar darinya. Itu adalah Dan Sengding, kata penguasa kota kuno. Dan Sengding, ekspresi Cukuangseng berkelebat dan matanya menampakkan keraguan. Dia bisa merasakan kekuatan kuali merah tua ini. Meskipun tidak sekuat kuali dewa obat di tangannya, itu juga bisa dianggap sebagai harta karun langka. Ini adalah kuali alkimia yang digunakan oleh kepala istana pertama, Istana Danhuo. Konon, pernah untuk memurnikan pel tingkat 5 terbaik, kata penguasa kota kuno itu dengan takjub. Pel kelas 5 terbaik. Cukuangseng langsung terkejut. Akan sulit menemukan banyak pel berkualitas ini, bahkan jika dia mencari di seluruh tanah terlantar. Tapi mengapa konstesan dari wilayah 10 negeri tidak muncul? Dia mengalihkan pandangannya untuk menyapu seluruh alun-alun. Sejauh pengetahuannya, ada cukup banyak orang dari wilayah 10 negeri yang berpartisipasi dalam konversi alkimia kali ini. Kenapa tidak ada seorang pun yang muncul? Mungkinkah itu disembunyikan? Tebak Cukuangseng pelan. Hari ini benar-benar meriah. Di langit, rambut pendek panjang pemuda itu berkibar. Dia melihat ke arah kerumunan di bawah, lalu membungkuk saat tersenyum. Namaku Dan Hoshi, terima kasih atas dukungan kalian. Suara tawa yang jelas bergema di alun-alun. Dia tidak tampak rendah hati maupun sombong, yang membuatnya tampak luar biasa. Meskipun suara tawa jelas itu, raut wajah Cukuangseng sedikit berubah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, orang ini akan menjadi pesaing terbesarnya di kompetisi alkimia ini. Terima kasih.